Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik langsung ya para subscribernya channel Kuningan One Life Journey PSTV Media Optimis. Salam balik lagi, Zaki di sini. Pulang kerja langsung bikin konten kayak gini karena ada satu hal yang pengen aku klarifikasi yang udah bener-bener panas banget di telinga kayak gitu. Kenapa? Jadi gini, ada seorang yang bilang katanya aku ngerenovasi room ini, bikin studio ini hasil minta duit sama orang tua. Karena mentang-mentang orang tua atau nyokap gue itu lagi kerja di Arab Saudi, jadi aku manfaatin buat minta duit sama orang tua buat ngerenovasi ini studio. Salah. Kalian ngomong kayak gitu tuh salah, ya. Aku klarifikasi ya, aku bikin studio seperti ini bukan hasil minta-minta sama orang tua. Sekali lagi bukan hasil karena aku minta sama orang tua ya, atau minta duit sama orang tua. Kayak gitu. Kalau nggak percaya kamu tinggal tanyain aja ke keluarga aku atau tanyain aja langsung sama ibu aku gitu kan. Apakah aku minta duit buat renovasi ini kamar gitu kan, ini studio kayak gitu? Enggak. Ini studio the real ya, hasil nabung gue dari semenjak bulan Ramadan gue berjualan es lumut. Ya, bikin room podcast kayak gini bukan karena minta duit sama orang tua. Kamu salah gitu kan, kamu udah salah ngomong kayak gitu. Makanya gak usah ngomong sama orang lain, sama telinga orang lain gitu. Mulutnya bakal ngomong lagi ke telinga gue kesini, ya kayak gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut atau lebih jelas, ngomong lah atau ngobrol lah ya ke gue gitu kan, biar gue sendiri yang terangin, biar gue sendiri yang kasih tahu gitu kan. Ya udah, tapi gue udah maafin deh kalau seandainya kamu lagi nonton video ini kebetulan kamu sendiri yang merasa kayak gitu ya. Aku maklumin lah kayak gitu ya, aku maklumin dan aku maafin lah kayak gitu. Mungkin kamu juga nggak tahu, kayak makanya aku bikin klarifikasi ini. Aku juga bikin video seperti ini buat dokumentasi. Aku ngasih tahu ke kamu kayak gitu. Ini ya jangankan bikin room podcast kayak gini atau bikin studio, home studio kayak gini gitu. Aku kemarin aja aku bercanda sama mama aku, mah ini jok motor udah sobek gitu, banyak tambalannya. Pengen ganti gitu, aku pengen ganti gitu. Ibu aku bilangnya apa? Kamu itu motor dipakai kamu sendiri, ya kamu sendiri yang perbaikin gitu kan, yang beli sendiri gitu. Itu aku lagi bercanda gitu, karena ya aku juga udah tahu pasti jawabannya bakal kayak gitu. Ya kan, itu jok motor ya. Yang mungkin 100.000 juga dapet jok motor ya, kulit jok motor kayak gitu. Apalagi aku minta buat renovasi ini room, ini ruangan gitu kan, berapa gitu. Pasti ibu aku juga bakal ngomongnya ngapain gitu kan. Ketika punya keinginan, ketika punya harapan gitu, buat kita ngewujudin harapan tersebut nggak harus juga minta sama orang tua gitu, selama kita masih bisa berusaha kayak gitu. Tapi orang tua juga ngomong kayak gitu, kayak ibu aku ya, kayak mama aku ngomong kayak gitu bukan karena nggak pengen ngasih sebenarnya. Bisa aja satu hari itu juga ngasih gitu kan, buat aku minta modal untuk ngerenovasi kamar ini gitu. Tapi jawaban ibu aku seperti itu, ya tahu lah ya kan. Ibu aku tuh semata-mata pengen ngelihat aku sendiri yang mengupayakan, yang mengusahakan. Ketika aku punya keinginan, aku sendiri yang harus mewujudkan kayak gitu. Ngerti kan? Orang tua manapun gak mungkin lah gitu kan ya, gak pengen, pasti pengen aja gitu, ngedukung aja sama anaknya gitu. Selagi itu jalan benar kayak gitu kan. Ya jadi udahlah, gak apa-apa gitu kan. Buat kamu yang mungkin gak tahu ya, aku udah kasih tahu ya, udah kasih tahu jelasnya seperti apa dan kebenarannya seperti apa, seperti itu. Oke. Oh ya, klarifikasi yang kedua. Kalau kemarin-kemarin itu jagat bulak surat jagat bulak surat itu kayak gempar gitu kan, dengan satu perempuan gitu yang misterius, yang tiba-tiba ngakunya dia datang dari Tangerang buat nyariin si H kayak gitu. Tapi anehnya ini perempuan misterius ini ya, karena aku sendiri belum sempat ngelihat bagaimana mukanya, bagaimana wajahnya kayak gitu ya. Pokoknya dia setiap kesini dia pakai masker, dia pakai kacamata. Jadi gimana aku nggak manggil dia misterius kan? Jelas misterius gitu. Aku nggak bisa ngelihat wajahnya seperti apa. Dan kemarin jagat bulak surat banyak banget gitu kan, nyariin aku gitu kan, karena ada seorang perempuan yang misterius tersebut yang akunya dari Tangerang nyariin aku gitu. Tapi sebenarnya itu bukan nyariin aku ya guys. Perempuan itu bukan nyariin aku, tapi nyariin si H gitu. Aku nggak mungkin nyebutin namanya ya, nama aslinya. Aku pakai inisialnya aja. Dia nyari si H
tapi dia mau nanyainnya ke aku gitu. Karena apa? Karena si H ini ternyata waktu pas kenalan sama dia di Tangerang ya, kayak gitu, dia tuh ngakunya tuh si H-nya itu saudaraan sama gue. Makanya dia selalu nyari gue. Sebenarnya bukan nyari gue, tapi sebenarnya aslinya nyari dia gitu, nyari si H gitu. Dan ya aku pikir jagat bulak surat juga udah tahu perempuan misterius itu jadi berkebutuhan khusus gitu, karena dari ngobrolnya itu nggak nyambung kayak gitu. Makanya mereka pada nanya gitu kan, itu cewek kayak kurang normal apa gimana gitu ya. Karena apa? Kalau dia pakaian sih rapi gitu kan, cuman dari perkataan atau gaya ngobrol sama orang-orang atau mungkin ketika ngobrol kayak gitu ya, kayak ada yang nggak nyambungnya gitu. Makanya jagat bulak surat di sini pada terheran-heran gitu kan, ini dia sehat apa sakit gitu kan ya. Ya kalau ngomong gila itu mungkin orang gila mah nggak tahu siapa mungkin udah lupa siapa. Kalau dia masih ingat gitu kan siapanya kayak gitu. Mungkin hanya saja berkebutuhan khusus, mungkin ada sedikit dari cara pemikirannya mungkin agak sedikit kurang normal kayak gitu ya. Sekali lagi nih aku tegasin, aku nggak ngomong dia gila gitu kan ya, tapi dia berkebutuhan khusus kayak gitu ya. Terus lah jagat bulak surat semuanya itu pada gempar gitu, pada ngobrol, pada ngomong sama aku, ketemu aku, kemarin ada aku kelarin gitu kan, aku kelarin sama mereka. Dia bukan nyari aku, dia nyari si H gitu kan. Sampai teman aku aja yang kerja di Alfamart gitu ya, si D gitu kan, sampai nge-WA aku, "Woi, itu ada cewek," katanya, "ada cewek yang nyariin lu tuh," katanya. Ya gue bilang sama si D ini, kampret gitu kan, bukan nyariin gua, itu nyariin si H gitu kan. Ya karena si H sama gue itu desanya bersebelahan kayak gitu ya. Tapi si H itu aslinya memang bukan orang sini dan bukan saudara gue juga kayak gitu. Ya nanti ya kalau seandainya dia datang lagi ke sini gawat gitu kan. Aku lihat beberapa hari ini dia udah nggak ada lagi di sini, udah nggak ada lagi di sekitaran sini. Mungkin dia udah pulang lagi ke Tangerang gitu ya. Terus aku juga pengen berpesan, mungkin ada dari pihak keluarganya atau orang tuanya atau siapapun itu yang mungkin kebetulan lagi nonton video ini. Aku pengen tegasin, aku pengen kasih tahu ke kalian semuanya, para keluarganya ya, tolong jaga lah gitu kan perempuan ini. Aku ngelihatnya tuh kasihan gitu. Mending kalau seandainya ketemu sama orang baik, nah ketemu sama orang jahat mungkin bisa dimanfaatin, apalagi itu kan cewek gitu kan. Karena logikanya gini ya, kalau cewek itu yang normal ya, cewek normal itu nggak mungkin dia bakal nyamperin cowok ya, apalagi itu dari Tangerang, itu takaran cewek normal gitu kan. Nah ini nih dari Tangerang ke sini sendirian gitu kan, tapi dia tuh beralasannya di sini punya saudara gitu kan. Ya aku pikir ya iya sih ada saudara, tapi kan kalau sendirian gitu perempuan kan nggak baik gitu, takutnya ya kenapa di jalan atau kayak gimana gitu kan ya. Seperti itu ya, aku mohon kepada pihak keluarganya tolong dijaga lah ya anak itu dan orang itu, jangan sampai berkeliaran atau berkeluyuran atau kaburan kayak gitu, kasihan lah ya. Ya kalau mau gitu kan diobatin gitu kan ya, kasih terapi gitu kan. Mungkin bisa telepon siapa tuh yang menangani ODGJ itu, Kak Novianti ya. Mungkin bisa telepon sama Kak Novianti itu ya, ngobrol gitu kan, konsultasi, karena kan Kak Novianti itu bisa gitu kan, bisa nolong orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi itu klarifikasinya juga. Terus yang ketiga atau yang terakhir ini bukan klarifikasi tapi ini info ya. Aku menginformasikan pada saat ini aku kan lagi berjualan es lumut kayak gitu. Alhamdulillah udah beberapa bulan ini es lumut aku masih eksis dan masih banyak konsumennya, dan aku lagi rencana sama keluarga buat bikin stand kedua atau cabang kedua dari es lumut JPJ Production atau JPJ Queen Food Reborn. Karena JPJ atau jajanan pinggir jalan ini, yang aku singkat jadi JPJ ini, usaha rumahan dan usaha keluarga kayak gitu. Ya aku minta doanya buat kalian semuanya, mudah-mudahan terrealisasikan. Aku bikin cabang es lumut yang kedua. Terus ya aku juga mau ngajakin orang buat gabung jadi marketing gitu, buat nanti masukin produk es lumut ke setiap warung, toko, kayak kios, toko, warung atau segala macam yang memiliki kulkas atau showcase kayak gitu ya, yang di tempat usahanya itu ada showcase-nya kayak gitu. Jadi aku pengen masukin barang-barang atau mungkin produk dari JPJ seperti es lumut itu ke
warung-warung yang punya showcase kayak gitu. Kalau di antara kalian semuanya ada yang mungkin masih belum dapat kerja atau mungkin udah punya pekerjaan tapi pengen dapat penghasilan tambahan, syaratnya kalian harus cowok ya usia mungkin dari 35 atau 40 ke bawah lah kayak gitu ya. Oke, terus iya 40 juga nggak apa-apa. Udah bapak-bapak juga nggak apa-apa kalau mau gitu. Ya kan. Nah terus setelah itu nanti direkrut lah buat jadi marketing di JPJ kayak gitu ya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung aja telepon gue deh kayak gitu ya, di deskripsi box yang udah gue cantumin nomor gue di bawah kayak gitu. Oke. Jadi gue tunggu kabar dari kalian semuanya yang mungkin lagi butuh pekerjaan. Ya mudah-mudahan aja kalian ada yang siap gitu buat gabung jadi bagian dari JPJ Production kayak gitu. Oke, jadi segitu aja aku tutup di sini. Jadi kita ketemu lagi nanti tanggal 25 ya. Kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi di acara Pod Stress kayak gitu dengan bintang tamu yang mungkin masih misteri sekarang juga, masih tanda tanya siapa orangnya kan belum tahu kayak gitu. Oke, jadi kita bakal ketemu lagi nanti tanggal 25 dengan acara Pod Stress yang baru dengan tampilan yang baru tentunya kayak gitu. Oke, video ini aku tutup sampai di sini aja. Buat yang semuanya gimana sudah gabung dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios. Bye bye. This,